Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, sehat selalu. Kita berjumpa lagi di Khori Station. Hari ini Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Kalau kita bicara Sumpah Pemuda, pasti kita akan teringat ya dengan teks Sumpah Pemuda. Apakah Anda semua masih hafal teks Sumpah Pemuda? Kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah teks Sumpah Pemuda yang dilahirkan dalam Kongres Pemuda 2 tanggal 22 Oktober 1928. Sebelumnya sudah ada Kongres Pemuda yang diselenggarakan di tahun 1926. Tahukah Anda siapa yang merumuskan teks Sumpah Pemuda yang akhirnya dibacakan oleh pemimpin sidang tersebut? Ya, dialah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini putra Minang. Putra Minang yang waktu itu di dalam Kongres itu dia mewakili sebagai pemuda Sumatera, gitu, Sumatera Bound, ya kan? Dan di sana ada Java, pemuda Jawa, ada Maluku, ada ya seluruh Indonesia. Seluruh Nusantara. Akhirnya mereka berikrar di sanalah sebagai tonggak persatuan. Sumpah Pemuda sendiri belum di waktu itu belum dikatakan sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu baru diresmikan oleh Kepresyak tahun 1959 di era Bung Karno. Itu jadikan tonggak sebagai tonggak persatuan gitu. Dari para pemuda inilah mereka bersumpah ya menggalang persatuan untuk menyatukan Nusantara menjadi Indonesia dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu, dengan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, yang akhirnya nanti pada tahun 45 didirikan negara menjadi negara Republik Indonesia. Muhammad Yamin ini siapa? Muhammad Yamin ini penulis buku tentang Gajah Mada. Dan dalam buku Gajah Mada itu ada fotonya Gajah Mada. Nah, foto Gajah Mada yang beredar sekarang ini disinyalir adalah gambar yang disebar oleh Yamin. Jadi foto Gajah Mada atau rupa Gajah Mada sebenarnya belum ada gambarnya, itu kira-kira rekannya Muhammad Yamin gitu. Dan Muhammad Yamin ini terkenal sebagai bapak imajinasi tentang Indonesia, ya. Jadi kalau Anderson bilang tentang sebuah negeri-negeri yang terbayangkan, ya kan. Jadi sebuah nasionalisme itu adalah soal ide-ide, soal imajinasi yang tetap tumbuh. Dan tumbuh itu bersama harapan-harapan ya. Harapan itu adalah harapan tentang kesejahteraan, tentang kemakmuran, tentang keadilan, kehidupan yang lebih baik yang ada pada warganya. Selama bahwa sebuah bangsa, institusi itu mampu menyerap imajinasi dan harapan itu, ya sebuah bangsa itu akan terus bertahan gitu. Nah, imajinasi tentang Indonesia ini Yamin dijuluki sebagai sang imaji Indonesia karena dia membayangkan Indonesia, ya, mengimajinasikan Indonesia itu. Ahmad Yamin ini banyak terpengaruh oleh cerita atau sejarah tentang keluasan wilayahnya Majapahit, gitu. Tentang keluasan wilayah Majapahit. Maka tidak heran ya, Bung Karno sebenarnya juga terpengaruh atau persamaan dengan Yamin, bahwa
wilayah yang luas ini, wilayah Nusantara ya, yang luas ini dianggap Indonesia itu adalah perluasan terhadap maksudnya persamaan terhadap wilayah Majapahit. Tentu imajinasi ini berbenturan ya, berbenturan dengan realitas politik saat itu. Ternyata Indonesia kita ini adalah wilayahnya adalah wilayah yang diduduki oleh Belanda. Jadi seperti Timur Timur itu juga akhirnya juga pernah menjadi provinsi ke-27 tapi juga akhirnya lepas karena wilayah Timur Timur itu juga dulu adalah wilayah Portugis. Saat kita memproklamasikan kemerdekaan, Portugis masih ada di sana. Dengan Malaysia juga begitu. Malaysia, Brunei itu kan dulu wilayahnya Inggris. Malaka ya, tentang Malaka itu dulu menjadi wilayahnya Inggris. Makanya juga sekarang tidak menjadi wilayah Indonesia gitu. Nah, makanya ada peristiwa Ganyang Malaysia ini juga ada pengaruh juga tentang imajinasi ini gitu. Imajinasi ini bahwa mereka dulu itu adalah wilayah Majapahit. Singapura itu dulu Tumasik. Nah, Tumasik itu juga bagian dari wilayahnya Majapahit gitu. Kembali kepada Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda ini jangan-jangan adalah imajinasi Yamin tentang Sumpah Palapanya Gajah Mada gitu. Gajah Mada itu dikenal mempunyai sumpah palapa, yaitu sumpah tidak akan hidup enak, sumpah tidak akan berenak-enak ria gitu. Sumpah tidak akan makan enak atau berhidup mewah atau dia akan melakukan tirakat, berjuang dengan keras gitu untuk menyatukan Nusantara gitu. Nah, wilayah ini disebut sebagai Sumpah Palapa. Gitu. Nah, saya mengira bahwa teks yang dibuat Yamin untuk Sumpah Pemuda itu juga terpengaruh imajinasi Ahmad Yamin tentang Sumpah Palapanya Gajah Mada. Imajinasi tentang Nusantara ya, ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri pada satu generasi, tetapi semua berakar ya, berantai pada sejarah panjang Nusantara. Seperti saya bilang tadi, Indonesia yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa ini, terutama Yamin dan Soekarno, itu adalah wilayah Majapahit. Nah, memang Majapahit ini dianggap sebuah tonggak ya, tonggak besarnya sebuah negara, kerajaan dan luasnya sebuah wilayah, gitu. Sehingga Yamin begitu tertariknya, sehingga akhirnya dia sebagai dosen, sebagai ahli sejarah ya, sebagai juga dosen sejarah, ya, jadi dia ini seorang sejarawan juga, Yamin seorang sastrawan, gitu. Akhirnya dia menulis bahwa kerajaan atau masa lalu kita yang bisa kita jadikan referensi tentang sebuah Indonesia baru ini adalah Majapahit. Gitu. Nah, Majapahit ini bukan hanya Yamin yang punya imajinasi seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang adalah Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu sama. Sultan Agung menyerang Batavia, Sultan Agung meluaskan wilayahnya sampai ke Madura, sampai ke Jawa bagian timur gitu, sampai ke Batavia tadi ya, ke Jakarta menyerang VOC. Itu juga dalam konsolidasi untuk mempunyai sebuah wilayah kerajaan yang luas yang dia mimpinya adalah Majapahit. Dan dia sendiri merasa bahwa Sultan Agung ini adalah punya garis keturunan kepada kerajaan Majapahit, di mana Mataram Islam, di mana si Agung ini berkuasa adalah sebelumnya adalah berdiri kerajaan Pajang misalnya. Pajang nanti ke Jepang, Jepang ke Demak gitu loh. Dan Demak ini juga dari Raden Patah. Raden Patah adalah juga keturunan terakhir dari Prabu Brawijaya V. Ya, bukan keturunan terakhir, salah satu keturunan ya yang Islam gitu dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit.
Semua raja-raja pasca Majapahit ini mimpinya adalah mimpi Majapahit gitu. Termasuk raja yang nanti kerajaan-kerajaan ini beralih menjadi kerajaan Islam. Dari Majapahit yang runtuh, diserang oleh Kediri, lantas Demak nyerang kepada Majapahit yang sudah dikuasai Kediri tadi. Akhirnya kalah, lahirlah Demak. Demak ini nanti menjadi kerajaan Islam yang juga Raden Patah ini diangkat menjadi raja oleh para wali penguasa Demak Bintoro karena juga dianggap mempunyai garis keturunan dari penguasa-penguasa besar sebelumnya, yaitu Majapahit. Menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Islam ini nanti menjadi menjadi Jipang nanti Pajang nanti Mataram Islam. Nah, di era Sultan Agung inilah yang dianggap sebagai keemasannya Mataram. Dan Sultan Agung ini mempunyai kekuasaan yang sangat lebih luas lagi sampai meliputi Brangetan yaitu Jawa Timur gitu. Nanti Brangkulon jadi sampai ke wilayah Cirebon, ke wilayah dan berusaha untuk menguasai Batavia begitu. Majapahit juga tidak berdiri sendiri tentang imajinasi tentang luasnya wilayah Nusantara ini. Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya ini juga kelanjutan dari kebesaran Singosari. Nah, dari Singosari inilah yang pernah melakukan ekspansi besar gitu. Yaitu namanya ekspedisi Pamalayu. Jadi oleh raja terakhirnya yaitu mertuanya Raden Wijaya yaitu Kertanegara. Kertanegara ini mengirim ke Bu Anabrang untuk memimpin sebuah ekspedisi yaitu ekspedisi Pamalayu untuk mengkonsolidasi kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan ini berhasil. Tapi ketika dia pulang ternyata Kertanegara sudah digulingkan oleh Jayakatwang dan Jayakatwang juga akhirnya dihajar oleh pasukan Tartar yang dibantu Raden Wijaya. Tapi selanjutnya pasukan Tartar itu juga dihajar oleh Raden Wijaya dan Raden Wijaya akhirnya mendirikan kerajaan di Hutan Tarik. Nah, Hutan Tarik itu sekarang ada kecamatan Tarik masuk di wilayah Sidoarjo. Ada pabrik besar kertas di situ namanya pabrik Ciwi gitu. Nah, belakangan nanti di era Raffles, Stamford Raffles itu menggali tentang situs-situs atau peninggalan-peninggalan Majapahit itu dan mereka merekonstruksi akhirnya menyatakan bahwa letak Majapahit itu ada di Trowulan gitu. Yang sekarang sudah ada pendopo Trowulan yang dibangun yang dianggap sebagai duplikasi dari kerajaan ibu kota atau ada di situ ada pendopo kerajaan Majapahit begitu. Itulah cerita panjang kita tentang imajinasi tentang Majapahit dan imajinasi tentang Majapahit yang terefleksi pada imajinasi tentang Nusantara dan Indonesia. Dan Muhammad Yamin sebagai penulis sejarah ya atau sebagai sejarawan dan juga waktu itu menjadi aktivis pemuda di dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda itu yang dirumuskan teksnya itu oleh Muhammad Yamin. Saya menduga bahwa Muhammad Yamin terpengaruh oleh yang namanya Sumpah Palapa yang akhirnya menjadi Sumpah Pemuda dengan teks-teks yang kita ketahui tersebut. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Tentu apa yang saya bicarakan tidak sepenuhnya benar, tapi disitulah perlu diskusi yang menarik dari Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.